Laporan mana yang menghasilkan uang? Alasan Yuni X Polwan dipecat hingga tak diakui anak oleh orang tua, kini dibawa ke RSJ. Kalau enggak, dia bakal dimutasi. Jadi dia tertekan gitu. Makanya sekarang jadi di RSJ, dia ditekan sama Oknum Ladusing. Dani itu nggak usah, percuma, nggak akan ketemu sampai ujung dunia. Dicari sampai ke ujung dunia, juga tidak bakal ketemu. Nah, karena itu adalah akal-akalannya Caep. Punya duit buat melakukan tes DNA. Pasti punya duit. Masalahnya dipakai apa enggak? DNA gitu. Dibagi-bagi oknum aparat. Sumpah pocong di depan media. Kelas Pak Arianto sebagai penasihat Kapolri mungkin capek juga ya. Terpidana yang udah ditangkap itu ditinjau ulang gitu. Ucil, Eka Sandi, Eko, kamu masuk sini gara-gara apa? Difitnah setan, Pak. Percuma, mau nyamain Peggy, mau nyamain siapa. Cawe-cawe Rudiana, mantan Kapolri sampai suruh Rudiana buat sumpah pocong. Aduh, pocongnya yang kabur. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go kembali update dengan kasus Vina dan juga Eki ya guys ya. Dimana ada beberapa hal yang bikin Let's Go kaget nih guys ya. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang masalah Ayat dan Rudiana. Of course, seperti biasa, raja terakhir kita harus bahas dong. Masa kita nggak membahas raja terakhir? Tapi yang menarik perhatian Let's Go sebelumnya adalah dimana ada mantan polwan itu yang dimasukkan di rumah sakit jiwa guys. Dimana mantan polwan ini kemarin itu viral gara-gara TikToknya, bahkan Let's Go bahas itu menyebutkan ladusing ini cuman mau kerja kalau ada duitnya. Nah, di mana netizen itu menyangkut pautkan dengan kasus ini. Tiba-tiba polwan kita ini, ex polwan, dibilang gila dan juga dimasukin di rumah sakit jiwa guys. Aduh, ini shock banget ya. Apakah ini ada hubungannya dengan kasus Rudiana? Nah, ini pertanyaan kita ya. Itu rahasia yang gua mau bocorkan ke kalian semua. Dulu pada saat gua masih jadi polwan, kami memilah-milih laporan mana yang menghasilkan uang. Alasan Yuni X Polwan dipecat hingga tak diakui anak oleh orang tua, kini dibawa ke RSJ. Seorang ex Polwan bernama Yuni belakangan menjadi sorotan. Dirinya diamankan oleh Dinas Sosial Sukoharjo lantaran dianggap meresahkan. Nah itu ya guys, jadi Yuni ini adalah mantan ex Polwan. Diamankan oleh Dinas Sosial karena dianggap meresahkan. Tapi di sini Let's Go nggak tahu meresahnya karena apa. Namanya Yuni Utami. Itu dibawa oleh Dinsos dengan dugaan itu TikTok video viralnya yang mengatasnamakan kalau ladusing ini itu kalau kerja kalau memang ada duitnya doang. Waduh, yang gila siapa sekarang? itu kan rahasia umum, kita juga udah tahu Mbak Yuni. Nah, jadi Mbak Yuni ini diduga karena TikToknya viral tersebut, makanya dia dibawa oleh Dinas Sosial ke RSJ gitu. Tapi ceritanya Yuni dulu, kalau dari artikel ini, dari artikel Suara, dia bilang terdapat kasus pemerkosaan itu tahun 2012. Nah, dia itu bertindak sebagai penyidik. Nah, si Yuni ini jadi penyidik, guys. Nah, tapi dia tuh ditekan sama atasannya untuk membebaskan tersangka ini. Kalau enggak, dia bakal dimutasi. Jadi dia tertekan gitu. Makanya sekarang jadi di RSJ, dia ditekan sama Oknum Ladusing. Kan, aduh, kebenaranku ditekan oleh oknum-oknum berdebah. Aduh, aku tidak bisa hidup di Konoha ini. Bisa jadi kan. Nah, setelah dipecat itu, baru dia cerita tentang hal itu di TikTok. Namun, menurut Kabid Humas Polda, dia memberikan kronologi berbeda terkait dengan Yuni ini. Nah, Yuni ini memang benar katanya Bintara Polwan, angkatan 37 tahun 2008. Oh, berarti dia beneran Polwan, guys. Katanya dia tuh dipecat, nggak masuk dinas selama 2 tahun. Nah, kalau Pak, itu Rudiana nggak masuk berapa hari, Pak? Kenapa kan polisi aktif ya? Tapi TV One kemarin katanya ke kantor beberapa kali, nggak ada terus di kantor nih. Nah, mungkin belum 2 tahun. Jadi itu yang membuat Let's Go shock ya, dimana kemarin Mbak Yuni ini viral dengan rahasia bahwa ada oknum yang mau kerja kalau cuma ada duitnya doang, padahal itu rahasia umum. Ya kan oknum ya gitu, tapi kita nggak tahu oknumnya siapa. Masalahnya oknumnya pintar menyamar gitu, menjadi polisi baik gitu. Kasihan polisi yang benar-benar baik gitu, jadi sasaran kan. Nah, kalian lebih percaya yang mana nih? Itu guys, itu shocknya Let's Go ya gitu. Nah, namun kelanjutannya bahwa di sini Dede meyakinkan tidak ada yang namanya Andi, Dani, dan Peggy. Nah, dia meyakinkan bahwa nggak ada nama-nama orang tersebut. Kalau kalian masih mencari nama orang tersebut, berarti kalian adalah setim sama si Aep. Nah, Percuma, mau nyamain Peggy, mau nyamain siapa. Udah, saya bilang stop. Percuma, buang-buang kota. Jadi kalau ada orang yang masih muter-muter bahwa ada pembunuhan, ada pemerkosaan di belakang setim, berarti orang itu sebenarnya bagian dari Aep. Tapi di sisi lain keterangan Aep dipercaya. Gimana sih?
Intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi, sama satu lagi Dani. sama Dani, itu nggak usah. Percuma, nggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun nggak akan ketemu. Nah itu guys, jadi Dede di sini mukanya tuh santai bilang dia percuma kalau kamu mencari yang namanya Peggy, Dani dan juga Andi, dicari sampai ke ujung dunia juga tidak bakal ketemu. Nah, karena itu adalah akal-akalannya Caep. Nah itu begitu ya dia. Waduh. Jadi dia santai sekali ngomongnya dengan senyum-senyum. Dia pun sepertinya meyakini bahwa ini kasusnya terlalu rekayasa ya. Jadi kalau kalian mencari yang namanya Dani, namanya Egi, Perong dan juga namanya Sandi, itu tidak ada guys. Itu tidak ada menurut Dede ya. Di sini Dedi Mulyadi juga bilang, Kang Dedi, fokusnya sekarang jangan cari pelaku dulu. Nah, fokusnya sekarang bebasin 7 terpidana lainnya dulu. Karena kalau kamu mencari pelaku lain, ini kan pelakunya goib-goib semua ya, setan-setan semua. Pelaku dan yang oknum nyari juga. Kalau yang pelaku yang memang setan dicari nggak kelihatan, yang oknumnya ya kelakuannya. Jadi kan fokusnya Kang Dedi ini minta bahwa terpidana 7 lainnya ini dibebasin dulu gitu. Nah, setelah terpidana ini dibuktikan bahwa mereka tidak bersalah, tidak ada kaitannya dengan kasus ini, nah baru kalau masih ada kemungkinan pelaku, ya kalian cari gitu. Kalaupun Peggy Cianjur adalah indikasi pelaku kasus Vina, nah si Dedi Mulyadi ini ternyata guys, dia diam-diam, bukan diam-diam sih, dia memang sudah strateginya yaitu menyimpan DNA Peggy. Jadi dia punya DNA Peggy Cianjur. Kalau sampai DNA yang ditemukan di jaketnya Vina itu ada DNA Peggy Cianjur, langsung tangkap gitu. Karena yang menyimpan DNA Peggy Cianjur itu Dedi Mulyadi gitu. Nah itu kan Dedi Mulyadi yang ngeluarin duit besar gitu loh. Kalau Let's Go ini meyakini bahwa pemerintah kita dan juga kepolisian itu punya duit buat melakukan tes DNA, menyimpan tes DNA. Itu pasti punya duit. Masalahnya dipakai apa enggak? Masalahnya takutnya kan DNA gitu. Dibagi-bagi oknum aparat. DNA gitu. Duitnya takutnya ini gitu. Padahal negara dan kepolisian bahkan Kapolri sudah menyiapkan dana untuk kasus-kasus kriminal menyimpan DNA para terduga pelaku yang ada di tubuh-tubuh korban gitu loh. Nah, ini kan harusnya highlight ini buat Rudiana ya gitu. Karena Rudiana kan kemarin bilang, "Anakku, aku akan 8 tahun ini mencari tetap kebenaran untukmu," gitu. Tapi apakah Rudiana melakukan hal yang seperti Dedi lakukan, yaitu DNA yang tersebar di otopsi anaknya, atau jaket anaknya, atau celana anaknya, itu disimpan apa enggak gitu. Ini pertanyaan kita ya. Bahkan ya cuman itu, Rudiana juga diminta sumpah pocong guys. Sama penasihat Polri guys. Kalian lihat ya? Saya telepon kemarin nih baru saya tanya, kamu Yang berlaku siapa Pak? Perlu jelas. Pak Rudiana? Gimana? Mereka kamu gebukin atau anak-anak ada yang gebukin? Enggak. Kita enggak ada yang gebukin. Kalau saya jadi kamu ya, Rud, kamu sumpah pocong di depan media. Saya dulu belakangan gitu Pak. Saya mudah-mudahan anak saya 7 turunan mati terkutuk tidak dapat rezeki. Pak Arianto. Kayak gitu baru fair gitu. Nah, itu deh guys. Jadi bahkan ini Arianto Sutadi itu adalah penasihat ahli Kapolri bidang hukum lagi. Nah, dia katanya nelpon Rudiana. Dia tanya Rudiana bahwa ada nggak yang gebuk-gebukin gitu. Terus Rudiana bilang nggak ada nih yang gebuk-gebukin. Bahkan mungkin timnya juga nggak ada yang gebuk-gebukin gitu. Tapi kok ada foto babak belur nih gimana? Mungkin itu tersengat lebah gitu. Ya, kita nggak tahu ya. Itu mungkin digebukin jin gitu. Jadi dia telepon Rudiana, ada gebukin nggak? Dia bilang nggak ada. Nah, tapi kan selalu kontradiktif ya. Dari Rudiana bilang nggak ada gebukin, tapi foto membuktikan muka Bonyo. Saya kata Bonyo itu di fotonya ya gitu. Bahkan mungkin saking stresnya, Pak Arianto ini saking stresnya, dia minta Rudiana tuh sumpah pocong. Kalau saya suruh kamu, lebih baik kamu sumpah pocong, Rud. Kamu di media sumpah pocong. Dan nggak Rudiana ya, itu kalau nggak salah Let's Go pernah dengar Linda juga pengen sumpah pocong. Nah, menurut Let's Go kan kemarin cerita, kemungkinan ya di dugaan Let's Go di tahun 2016 ini, warga Cirebon itu mungkin kliniknya, goibnya itu masih tinggi. Masih banyak orang yang percaya dengan goib-goiban gitu. Jadi makanya saksi-saksi yang terdahulu seperti Mega, Widi, Liga Akbar, Pak Suroto, dan banyak saksi lainnya yang sekarang muncul, itu kurang dipercaya pada tahun 2016, apalagi itu di Cirebon gitu. Jadi mungkin dasarnya yang sangat dipercayai adalah si Linda ini gitu, karena Linda mengaku kerasukan arwah Vina gitu. Sekelas Pak Arianto sebagai penasihat Kapolri, mungkin capek juga ya. Jadi Pak Rudiana ini kan di Cirebon, aduh kayaknya susah nih kalau saya suruh dengan fakta-fakta. Sumpah pocong lah. Menurut Let's Go lebih efektif kayaknya nih. Tapi ini juga harus persetujuan keluarga Vina ya. Jadi keluarga Vina, Linda dan Rudiana bersepakat ini. Kita sangat menemukan jalan buntu. Jujur lah.
kepolisian ini menemukan jalan buntu. Kenapa? Karena omongannya Linda kerasukan. Linda tidak bisa mengakui karena dia bilang saya kerasukan Vina. Nah, keluarga Vina merekam omongannya Linda dan menyerahkannya ke Rudiana. Karena berarti kan ada rasa percaya dengan Linda ya. Karena itu kan yang merekam kan keluarga Vina. Jadi dia rekam, jadi dia serahkan itu ke Rudiana dengan harapan omongannya Linda yang kesurupan ini adalah dasar untuk Rudiana menangkap para pelaku. Nah, berarti kan 3 orang ini memang bukan salah ya. 3 orang ini memang terlibat awalnya gitu loh. Seadil-adilnya ini adalah 3-3-nya ini disumpah pocong lah gitu. Disumpah pocong. Karena ini kan klinik-klinikan ya gitu. Nah, kalau ini kasus terindikasi kasus kecelakaan, ya semuanya harus legowo gitu. Rudiana harus legowo bahwa dia namanya manusia kan ada hilafnya ya. Hilaf dia mempercayai Linda. Linda juga harus legowo kalau dia dihujat karena dia kesurupan gitu. Kakaknya Vina juga harus legowo karena dirinya lah yang merekam omongannya Linda dan mempunyai unsur kepercayaan serta memberikannya ke Rudiana. Karena keluarganya Vina, let's go rasa juga ada andil. Kalau pada saat itu dia cuma ngerekam doang, dengan logika, dan Linda saat itu kesurupan, terus dia bilang ke Linda, nipu aja lu. Emang juga percaya gitu. Mungkin hal ini nggak kejadian gitu. Mungkin ya. Nah, jadi menurut Lesko sebagai penasihat oke juga nih ternyata nih Pak Arianto nih. Pinter juga dia. Ini kayaknya strategi Pak Arianto deh. Mantap Pak Arianto. Nah, bener juga Pak Arianto nih. Tapi masalah terpidana yang udah ditangkap itu ditinjau ulang gitu. Kalau nggak bersalah kan malu banget mereka ya. Sama narapidana lain gitu. Ucil, Eka Sandi, Eko, kamu masuk sini gara-gara apa? Difitnah setan, Pak. Gitu ya. Difitnah jin saya, Pak, gitu. Manusia di sini lebih percaya jin, Pak. Jin itu menyesatkan, tapi manusia di sini lebih percaya jin dan setan daripada saya. Pernah nggak kalian ketemu orang masuk penjara gara-gara difitnah jin, difitnah setan? Hah? Pernah nggak? Ya ini dia kasus ajaib. Kaget banget sih, let's go ya. Iya, bener, let's go. Arianto ini ada benarnya, suruh sumpah pocong, guys. Nah, teori lainnya adalah, disclaimer dulu, let's go. Nah, ini adalah teori liar yang bukan cerita sebenarnya. Ini adalah teori liar yang bukan cerita sebenarnya. Vina kan dia malam-malam ketemuan sama geng XTC. Nah, itu kan dugaannya bahwa teman-teman Vina dan Vina serta Eki adalah minum-minum bersama. Jadi kalau cewek itu kan katanya minum-minum bersama kan tuh takutnya sih memang terjadi hal-hal seksual ya gitu. Apalagi umur belasan kan umur-umur hasrat seksualnya tinggi. Nah, apakah Vina dan Eki beserta teman-teman lain itu melakukan hubungan seksual yang secara tidak sadar gitu. Dan setelah minum-minum pun itu yang menyebabkan terjadinya kecelakaan antara Vina dan juga Eki. Nah, kalau kita berpikir teori liar ini kan bisa jadi kemungkinan terjadi ya, bahwa mungkin dia bukan diperkaos tapi memang melakukan hubungan seksual, entah itu bersama Eki atau bersama Eki dan teman-teman lainnya. Lalu di jalan mau pulang dengan keadaan minuman keras, akhirnya dia jatuh dan kecelakaan gitu. Itu kan bisa terjadi juga. Nah, menurut kalian apakah teori ini termasuk teori yang masuk akal atau enggak? Nah, ini pertanyaan kita ya. Karena let's go berpikir Vina umur belasan jam 10 nelponin Widi ngajakin jalan-jalan keluar gitu. Itu kan hal yang tidak umum dilakukan anak umur belasan dan kok dikasih izin gitu sama keluarganya Vina gitu ya. Let's go SMA tuh jam 10 malam masih ditelepon emak itu suruh, kemana lu? Pulang lu. Udah kaya lu nggak pulang-pulang ya. Apalagi anak cewek ya gitu. SMA let's go punya pacar bahkan nggak sampai jam 10, jam 9 let's go udah pulangin pacar let's go. Nah, ini pertanyaan Let's Go gitu. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah mensupport dan memberikan tip buat Let's Go. Nah, jadi ada Sri Wahyu 8161. Thanks. Makasih banyak ya Sri Wahyu 8161. Thank you banget nih yang udah support Let's Go. Dari Helen Hartanto 3600. Makasih banget Bang atau Mbak Helen Hartanto. Atau dua-duanya nih, kapelan. Karena DP-nya kapelan nih. Thanks ya. Makasih banyak ya. Dari Mbak Sari Widiasih, makasih banget. My best super best friend tercantik di dunia ini Mbak Sari Widiasih 5980. Terima kasih banget Mbak Sari. Terima kasih banget dari Kak Tasya. Kok cakep sih kamu udah punya pacar belum? Aduh Kak Tasya, menggoda-goda Let's Go. Jangan ya Dek ya. Makasih banget Mbak atau Dek Tasya. Jangan ya Dek ya. Let's Go jadi GR nih. Ko aja dibacaku. Semangat terus Bang. Makasih banget. Ko aja. Oh ku aja dibaca. Oh ku aja gitu. Makasih ya ku aja. Kamu juga semangat terus ya. Aduh.
Dari King Kulba gitu. Peggy nih, lu Peggy lu. Teori dua sejoli boncengan, pelorotin dikit, grepe-grepe, keluar dikit, yang boncengan lupa lihat depan, nah berada. Waduh. King Kulba, gimana teori kamu? Berarti dua sejoli boncengan ya, boncengan, pelorotin dikit, itu di belakang ya, seret, kayak gini kan, seret. Grepe-grepe dikit, wah, lihat belakang, wah enak, kedebuk gitu. Gitu maksudnya ya, teorinya. Aduh, jangan ya, Dek ya. Grepe-grepe tasnya Vina, jaketnya Vina, karena ada HP-nya Eki lagi dibawa, gitu maksudnya kan? Nah, ya bener gitu. Dek Vina, HP aku mana? Dek Vina mau ngambil, nah ternyata nggak kelihatan gitu, guys. Itu sepertinya situ ya. Sangat positif sekali kamu, King Kulba. Wah, terima kasih ya. Jadi itu dia bisa disampaikan gimana menurut kalian tentang kasus ini. Menurut kamu, Mbak Polwan yang dibawa ke RSJ ini beneran ada gangguan atau ada oknum yang terganggu? Ada oknum yang terganggu ya? Dan tentang sumpah pocong dari penasihat Polri, menurut kalian gimana? Ini hal yang harus dilakukan apa nggak? Menurut Let's Go ini harus nih. Ini titik terang yang bagus banget. Ini memang pantas jadi penasehat. Karena ini terungkap dengan adanya jin dari Linda, harus diselesaikan dengan Linda yang jinnya juga. Nah, itu menurut Let's Go. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, mau memberikan tip lebih atau support lebih, itu lewat Super Thank dari YouTube bisa, atau link aja di bawah. Salam-salam juga boleh. Kalian klik linknya, transfer beberapa, lalu salam-salam gitu. Buat temanku, buat pacarku, buat Bang Let's Go, mungkin boleh juga. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.